Ayo. Halo sobat YouTube semua. Nah, mari kita berjalan-jalan ke Sukamakmur di Kabupaten Nagan Raya. Kita berkunjung ke Masjid Giok yang ada di Nagan Raya di Sukamakmur. Nah, bagi sobat yang belum berkunjung, yuk mari kita ikutan melihat keadaan di dalam Masjid Giok. Beginilah guys keadaan di dalam Masjid Giok yang ada di Nagan Raya, kawasan Aceh Barat. Dan suasana terasa bahagia karena ditemani oleh Is-Ade. Karena di Nagan Raya tempat munculnya batu giok di kawasan Aceh, Indonesia. Nah, tak tanggung-tanggung masjidnya dihias dengan batu-batu marmer dari giok yang ada di Aceh Barat. Nah, kawan-kawan YouTube semua, admin pun sangat merasa bahagia bisa berbagi leluasa bersama di Masjid Besar Batu Giok. Mengapa Allah menamakan dirinya Allah? Pertanyaan yang simpel bukan? Tapi tak semua orang muslim mampu menjawabnya. Dalam surat Toha ayat 14, Allah berfirman, "Sungguh, aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Maka, sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingatku." Nama Allah dalam bahasa Arab terdiri dari 4 huruf, alif, lam, ha. Jika nama Allah ini kita hilangkan hurufnya satu persatu, yaitu alif, akan tersisa huruf lillah. Ketiga huruf tersebut masih bisa merujuk kepada Allah. Kita hilangkan lagi huruf berikutnya, akan tersisa huruf lahu. Kedua huruf tersebut masih bisa merujuk kepada Allah. Kita hilangkan lagi hu. Hu juga masih merujuk kepada Allah, yang berarti dia. Sekarang, coba kita hilangkan semua huruf tersebut hingga tidak ada lagi yang terlihat. Maka, kita tetap bisa merasakan kehadiran Allah meskipun ia tidak terlihat. Itulah keajaiban nama Allah. Nur Muhammad memiliki nama asal mula sebelum ia bernama Nur Muhammad. Ia terdiri atas 7 nama yang tersebut oleh makhluk pada setiap berada pada sarangnya. 7 nama Nur Muhammad ini tersebut setiap ia sampai pada setiap alam ketuhanan atau alam langit Tuhan. Pada alam pertama atau langit pertama, Arash, Nur Muhammad ini bernama Nur Qasam. Ia belum bersifat makhluk dan belum berwujud selain hanya nur semata-mata yang masih bersanding dengan nur Allah. Qasamlah ia karena belum bersifat makhluk. Qasamlah jua
ia karena belum berupah dan berbentuk. Pada saat ini nur Allah itu sendiri yang berpecah belah memisah dari nurullah semata-mata. Dua sifat, namun satu zat. Pada alam langit kedua, Nur Muhammad ini bernama Nur Kalam. Ia sudah bersifat makhluk, bukan lagi bersifat nurullah. Walaupun belum berbentuk makhluk, Nur Kalam sudah johir kepada bentuk kalimat ilahi, yaitu kalimat kun fayakun. Pada alam langit ketiga, Nur Muhammad ini bernama Nur Jamal. Nur ini sudah memiliki sifat dan sudah memiliki bentuk rupa makhluk, yaitu sifat dan kehendak Allah, sifat Jamal Allah. Apa itu sifat Jamal? Yaitu sifat Allah berzikir, memuji keesaannya semata-mata. Pada alam langit keempat, Nur Muhammad ini bernama asal mula Nur Jalal, yaitu nur yang terdiri dari bentuk johir sifat Jalal Allah, yaitu sifat berkehendaknya Allah akan makhluknya. Pada langit kelima, Nur Muhammad ini bernama Nur Baya Putih. Nur ini sudah johir sebenar wujud dalam bentuk dan rupa makhluk. Ia sudah bersifat selayaknya makhluk Allah awal, yaitu menyembah dan menyadari siapa sesembahannya. Nur Baya Putih meneteskan makhluk lainnya berbentuk cahaya makhluk, yaitu malaikat dan cahaya alam semesta. Pada masa ini, Nur Baya Putih sudah menyadari secara utuh bahwa ia kini utuh sebagai makhluk dan Allah adalah yang disembahnya. Pada masa inilah bermulanya semua malaikat dan alam semesta ini berzikir dan menyembah. Pada alam langit ke-6, Nur Muhammad ini bernama asal mula Nur Muhammad, yaitu nur yang ditancapkan oleh malaikat Jibril ke dalam jiwa batang badan Nabi Adam sebagai penyempurnaan dari awal Adam diciptakan. Pada alam ke-6 ini, Nur Muhammad telah utuh menjadi sebenar-benar makhluk Allah, yaitu manusia yang bernama Adam. Hampir semua malaikat mengenal malaikat Jibril dengan nama malaikat rahmat, Ahmad, sehingga nur yang begitu sempurna yang ia tancapkan kepada batang badan Adam tadi dikenal dengan nama Nur Muhammad, atau nur yang Allah serahkan kepada malaikat rahmat untuk ditancapkan kepada Adam. Adam turun ke muka bumi ini sama saja dengan Nur Muhammad tadi bermula hidup dan berada di alam bumi, yaitu alam langit ketujuh. Nur Muhammad benar-benar sudah utuh sebagai modal utama dari hidup manusia pertama itu dalam menjadi khalifah di muka bumi ini. Nur yang bernama Muhammad dalam batang badan Nabi Adam inilah yang sebenar-benar khalifah atau penguasa bumi yang Allah serahkan kepadanya berbagai sifat kuwata Allah itu sendiri. Adam adalah manusia tak beribu tak berbapa. Adam adalah makhluk yatim piatu. Nur Muhammad yang ada dalam batang badannya ialah selahir senyawa dengannya pula Siti Hawa, hingga 7 keturunan beliau mengetahui bahwa Nur Muhammad dalam tubuh Nabi Adam itu adalah nur yatim piatu jua.